Sob Tribuners, balik lagi di Tribun Lampung Podcast Eagerly bersama dengan Iksan, Ellen, Kiki. ya, Yeay. tepatnya kita lagi berada di Tribun Lampung di Jalan Cat Pagar Alam nomor 83 Gedung Mendung Raja Basa. Apaan sih? Nggak pakai brief ya itu tadi? Bener nggak ya alamatnya? Kagak tahu. Oh bener. Gue berapa kali ngirim cupang ke sini. Astaga, Itu alamat gue selamat inget banget. Cupang. Oke, sebelum masuk ke tema, gue mau cerita. Lu berdua ada nggak sih pengalaman waktu masih kecil yang masih lu inget sampai sekarang? Oh banyak dong. Salah satu yang sampai sekarang tuh masih lu inget gitu. Kiki dulu aja. Kiki. Ya lo kok lemparan. Ellen dulu. Ada nggak kalian berdua? Banyak sih bang, gue banyak salah satu banget. aja yang masih sampai sekarang Salah masih ingat satunya yang masih gue inget adalah mulut gue pernah robek karena gue naik sepeda, stangnya itu masuk ke mulut, terus habis itu gue harus dijahit di sebelah sini. Udah tuh. Jadi Apa sih bang? berkesan ya buat lo ya? Iya berkesan lah. Jadi kapan mau yang sebelahnya? Biar seimbang. Ya Allah jahat banget. Kalau lu? Kalau gue apa ya? Mungkin sama sih. Gue langsung kepikiran juga soal sepeda itu. Jadi waktu dulu tuh pernah gaya-gayaan mungkin ya. Jadi pertama kali bawa sepeda terus gue langsung. Gak kreatif nih orang, ngapa sih lo nyontek gue? Gue kan terinspirasi dari lo. Terus habis tuh ada lubang gitu ya. Ya gue kira itu kecil kan. Terus gue bisa gitu. Terus ya udahlah gue hantem. Nggak tahu itu sampai apa ya, sepedanya tuh patah berapa bagian gitu gara-gara gue ngantem itu terlalu keras kan. Nah terus itu tuh di depan sekolah gue. Nah jadi tuh kayak dilihat semua orang. Nah gue malu kan. Terus ya udahlah akhirnya gue balik tuh sambil pulang sambil nangis. Terus teman-teman gue di belakang itu dia bawain sepeda gue yang Iya pastilah. Gue kalau jadi teman Kiki juga Iya pasti ketawain. pasti gue videoin, gue viralin sih. mereka tuh ngebawain kerangka sepeda gue yang patah-patah tadi itu loh. Aduh itu malu banget sih gue dari situ. Tapi kalau kejadian kecil yang sampai sekarang masih gue ingat, kalau gue ya, dulu itu gue waktu masih kelas 5 SD itu, bukan 5 SD, kelas 3 SD. Lo SD juga? Alhamdulillah. Oh, oke. Jadi kelas 3 SD itu gue dulu pernah, ini nih kalau menurut guru gue bahaya banget. Karena gini, gue pernah mengikuti tes, ya SD lah, anak biasa lah. Kalau zaman sekarang kan ujian lah ya. Itu tuh ujian naikkan kelas kalau dulu gue ininya, cuman ujian biasa gitu. Nah jadi waktu itu pernah ada pertanyaan anak SD lah, kelas 2 SD. Itu kalau nggak salah pertanyaannya adalah gimana cara kamu agar uang menjadi banyak dan cepat. Ini pilihan ganda, multiple choice gitu. Jadi ada pilihan ganda. A. Menabung. B. Paling ya Mencuri. Iya. B. Mencuri. Ketiga adalah Berzina. kalau nggak salah apa ya? Gue lupa. Nah pokoknya di situ tuh gue menjawabnya mencuri. Nice. Anak lo banget. Dan itu akhirnya dipanggil guru, orang tua gue, kok bisa menjawab mencuri gitu. Karena gue tuh pikirnya gini, gimana cara menghasilkan uang dengan cepat dan banyak. Kalau menabung kan nggak mungkin kan, Pasti lama kan, Pasti lama gitu. dengan itu. Makanya gue jawab mencuri. Pasti bapak lo bangga punya lo. Makanya dengan itu mungkin terinspirasi lah Money Heist itu si film. Gak Jadi nyambung ya. lumayan sih. lumayan gak nyambung Makanya gitu. gue jawab mencuri dan itu gue masih sampai sekarang dibully sama saudara-saudara gue aja. Tapi kalau ngeliat masa kecil kita, pantesan kita sekarang jadi kayak gini ya. Iya, parah banget ya. Aduh, gue sampai malu banget itu gue. Nggak malu sih. Ya, kalau gue mikirnya ya gue bener dong. Gimana cara lo mendapatkan uang dengan cara cepat dan banyak. Ya itu kan pikiran gue dulu kayak gitu. Sampai sekarang sih gue yakin banget sih. Hilang sih nih tadi duit gue berapa gitu ya. Sekarang mungkin kalau ada jawaban yang lain ya gue jawab ngepet sih. Nah, kalau nggak ada lo tambahin F, ngepet, lo coret. Ya, Kreatif sekali. Gitu sih. Itu sampai sekarang tuh selalu jadi bahan bulian sama saudara-saudara gue sih. Mencuri. Pacar. Kamu aja jangan mencuri. Gak jadi ini. Oke, tapi ngomongin soal masa kecil nih, di sebelah kita sudah ada siapa sih? Silakan memperkenalkan diri.
Halo Tribuners, halo kakak-kakak. Perkenalkan, nama saya Monique Angeli, Putri Cilik Indonesia 2020. Wow, kecil-kecil udah jadi putri. Kita kecil-kecil naik sepeda jatuh. Prestasi sekali. Lu mungkin dulu ada audisi debus coba. Makan beling ya, Bun. Jatuh di motor. Atau lu mungkin berbakat ikut tong setan? Terima kasih loh ini, terima kasih sekali. Saya sudah besar ini. Selamat datang di 8 Podcast buat Monique. Terima kasih. Bener. Siapa tadi Monique. Monique Angel. Ya. Instagramnya Monique Queen. Wih. Habis stalking ya? Pasti dong. Monique umur berapa sekarang? Monique umur 12 tahun, Kak. Hah? Ya, gue muda. Gua segituan. Lah kan enggak. Umur mama berapa? Umur mama 44. Oh, salam ya. Bang Isan, Mama. lu kan diundang ke sini sebagai wakilnya kepala sekolah. Iya. Suruh memberikan sambutan gitu. Monique Kepala nih, sekolahnya umur berapa? Masih 12 tahun. Iya, Kak. berarti kelas berapa Monique? Sama anak lo Monique. bang? Enggak, anak gua masih 6 tahun. Setengahnya sih. Monique kelas 1 SMP, Kak. Oh, kelas kelas 1 SMP. Di mana? Di SMP Saverius 2 Pahoman. Kalau gue kelas 1 SMP ngapain ya? Coba ingat-ingat. Ini kan ya kelas 1 SMP ngapain ya? SMP Enggak sih, gue surat-suratan gitu-gitu doang kali ya Gua kegiatannya. SMP gua dulu masih inget pertama kali gua masuk udah langsung ada gua incer. Aduh. Gue udah Gua yakin inget banget kelas sih. SD terus gua salah satu SD SMP di sini. Langsung gue liat, wah ini dia nih. Gue berharap sekelas sih sama dia. Ya Allah Tuhan. Faedah ya? Jadi udah gak ada niat belajar. Terus satu SMP. Tujuan lo sekolah langsung pacaran gitu ya? Enggak pacaran maksud gue. Langsung ngincerin cewek-cewek. Menuju kan, menuju ke sana. Iya, Ya ampun. gitu. Jadi Monique baru kelas 1 SMP. Iya, Kak. Kamu ikut Putri ini memang kemauan atau gimana? Kemauan sendiri, Kak. Bener. memang hobi Bener. modeling gitu? Ya, aku suka modeling dari umur 5 tahun. Gue Kalau greget tau. Putri Cilik itu ada perwakilan untuk lokal. Maksudnya ada Putri Cilik lokal nggak sih? Putri Cilik Di lokal. Lampung gitu. Oh, ada. Nanti habis seleksi daerah, nanti disaring, baru dikirim ke nasional. Oh, sama aja kayak putri-putri biasanya. Iya. Putri-putri biasanya. Gue gregetan denger Monique manggil lo kak gitu. Kayak Pak D, Bapak aja gitu. Oh Om bisa gak gitu. Harusnya Pak ya. Kalau nggak Le. Greget banget dia manggilnya kak gitu kan. Monique kan umurnya masih muda banget gitu ya, 12 Iya, Kak. tahun. Ini tuh jadi ajang pertama atau memang sebelumnya udah sering juga? Kalau untuk fashion show itu Monique udah lama. Tapi kalau untuk pageant baru pertama kali. Wow, dan langsung dapet Pertama gelar kali ya. menang, guys. Lo ngapain Lan? Kelas 1 SMP Lan? Prestasi gue yang membanggakan kelas 1 SMP tuh kayaknya cuma gue berhasil masuk sekolah gitu, peringkatnya nomor 1 gitu loh bang di waktu tes gitu loh. Dan itu gue udah sedih banget, gue kan nyari dari bawah ya Allah gue nggak lulus nih SMP ini. Pamer. Enggak gitu, cuma satu-satunya. Abis itu gue juga nggak ranking lagi gitu pas. Itu merasa dia pinter ya. Iya. Ya itu satu-satunya yang bisa gue banggain gitu. Dan ya gitu. Nggak ada yang lain, nggak jadi putri nggak Terus, apa. Si Monique sendiri Yap. dari umur berapa belajar ginian? Dari umur 5 tahun, Kak. Emang udah tertarik. Oh 5 tahun udah mulai belajar untuk fashion show gitu? Iya. Belajarnya di mana? Dari mana? Gitu? Otodidak, Kak. Aku belajarnya sendiri. Diajarin mama. Oh. Mamanya juga emang modeling gitu atau gimana? Kalau mama dari dulu emang tertarik sama dunia fashion sih, Kak. Ya tertarik. Jadi nggak pernah ngabsen gitu untuk nonton Putri Indonesia, Miss Universe sama yang lainnya. Kalau Monique sendiri kenapa tertarik di sini? Karena suka aja gitu, Kak. Suka ya? Nggak bisa dibilang. Ya Allah, gue umur 5 tahun kayaknya masih ngompol loh. Masih ngompol. Tadi gue bilangin prestasi gue dikatain. Sekarang ngomongin kayak gitu gue dikatain. Gue tuh emang lo hujat banget deh bang ya. Heran banget gue. Tapi ya sih gue masih ngompol sih. Oh jadi memang sama orang tua gitu emang udah diasah emang bener sih ya. Emang kalau lo mau ngasah sesuatu anak itu harus lo asah dulu dia minatnya apa. Jadi memang minat Monique itu di sini lah ya. Iya. Kalau anak Emang kalau cita-citanya Monique mau jadi apa? Miss Universe. Wow. Oh. Amin.
Tuh, Keren lu bikin banget. kesempatan nih, Ki. Lu kan kemarin putri hijab kayaknya gagal. Putri Indonesia kayaknya agak berat. Putri cilik. Gue Bang, lagi ya. dia jadinya putri cilik yang gede gimana dong? Putri cilik bener. Ki, kita bikin aja putri gede gimana? Kalau putri cilik itu ditesnya kayak gimana sih? Pelajaran 1 tambah 1 kah atau gimana? Nggak mungkin lah bang. Ya kan gue bingung, masih belum tahu. Kalau di sana itu diajarin tentang smart, behavior, beauty, and inspiring gitu kan. Oh, itu udah standar gitu. Iya. Terus kalau untuk tes-tesnya susah nggak sih? Tes pengetahuan umum sih kak, kayak Kayak pengetahuan gimana? umum secara Indonesia, misalnya presiden atau tambang emas ada di mana kayak gitu. Nggak 1 tambah 1 ya? Enggak. Lo ikut ya Bang Moan? Makanya gue kalau memang ada gitu, gue yakin si Kiki menang sih. 1 tambah 1. Semua soal dari Soal-soal 1 sampai 100, 1 tambah 1. Insya Allah menang. Tetep sih nggak menang sih kayaknya. Suruh jalan ke tol langsung kayak yang Tapi bang, kata lo tadi tuh kan kalau misalkan lo mau ngasah anak tuh emang dari kecil kan. Nah anak lo ini kan pengen jadi Spiderman kan bang. Iya. Lu asah apa tuh? Lu asah gimana Wah, tuh? gua asal dia gelantungan di tempat-tempat tinggi gitu kan kali ya. Gue rasa sih gitu. Nak, lo pakai benang nak, lempar benangnya gitu kan Bang? Tahu bener gue. Gue suruh loncat dari gedung Slot. satu ke gedung berikutnya kan, bisa jadi. Bisa jadi gila anak lo Bang. Terus kalau si Monik sendiri, Ya, Kak? jadi emang cita-citanya udah nggak lazim gitu, beda sama Anak-anak lain seumurannya ya, biasanya kan dokter, Tapi nggak guru juga, gitu. anak gue pengen jadi Spiderman. Iya sih. Iya sih bener juga sih. Terus anak gue yang gedean dikit pengen jadi YouTuber gitu. Iya. Tapi emang nggak menutup kemungkinan gitu. Emang nggak menutup Memang, kemungkinan. memang pengen bener jadi di sini lah ya, iya. memang jalan hidup ya. Kenapa? Suka. Iya, Ya, Enggak, lo manajernya gimana? Lo gantiin kemarin gue di situ jadi manajernya bawaannya ya. Nanti lo orang nanya. pengennya kenapa sih kok suka banget sama di sini gitu? Kurang tahu sih kak, karena mami tuh dari dulu emang suka dunia pageant. Mungkin tertular dari mami ya, kali ya. Oh mungkin karena suka tampil di depan umum gitu. Iya, iya mami. Dan nyaman juga gitu ya, nggak kebeban. Kan ada sih beberapa orang yang kayak lu jadi gini deh coba gitu, nggak suka pakai makeup biasanya atau apa gitu. Kalau dia berarti nyaman di situ Bang. Emang suka emang dia di situ. Tapi kalau ngomongin cita-cita ya, orang cita-cita waktu masih kecil apa sih? Oh, gue dulu cita-citanya menjadi tentara. Wow. Tapi ketika gue tahu sering hobi nonton perang dulu waktu kecil, gak jadi gue urungkan niat gue. Karena lo takut mati. Ah, iya. Itu bener cuy. Jadi takut gue, makanya gak jadilah. Udah, kayak gitu. Lo kan Gue standar sih jadi dokter gitu. Saking pengennya gue jadi dokter tuh kayak apa? Gue tuh kalau main tuh Hansaplast, Blaster, Betadine gitu-gitu. ini apa sih namanya tuh? Enggak dong. Kan nggak bisa gue makainya waktu kecil. Yang buat anak-anak. Iya iya, cuman kan temen gue jatuh beneran, sininya luka dikit, ntar ya diperiksa dulu. Kan agak-agak nggak realistis gitu. Dan benar kalau temen gue jatuh dari pohon langsung gue obatin, oh tenang gitu. Beneran gue dulu kayak gitu. Abis itu gue mikir sekarang kayak lebay amat ya diri gue zaman dulu gitu kan. Kalau lo, Kalau gue Pembalap sih. enggak. Kalau gue tuh beda-beda gitu loh. Misalkan hari ini gue tuh ngeliat Plan-plan. orang ya, ngeliat orang tuh di TV gitu. Dokter tuh kayak keren gitu ya. Gue ngeliat di sinetron gitu. Oke, gue bakalan jadi dokter kata gue. Terus habis itu kemudian gue nonton apa lagi gitu ya. Terus gue ngeliat polisi gitu. Oh keren juga ya kata gue. Oke, gue bakalan jadi polisi. Kayak gitu aja. Jadi tuh kayak beda-beda gitu loh. lu sempat ngeliat orang tukang gali kubur nggak? Siapa tahu lu berniat untuk menjadi tukang gali kubur kan? Dulu sempat kepikiran nggak? Enggak ya? Enggak gila. Terus kayak gitu terus kan sampai akhirnya gue jadinya bingung kan. Akhirnya Gue nih maunya gimana, gue nih cita-citanya apa gitu. Udah sampai sekarang deh gue masih yang tapi kalau ngomong sekarang kita udah begini nih masih cocok nggak sih kalau ditanya cita-cita jadi apa? bener. Soalnya tetangga gue ditanya sama tetangga satu lagi, itu dia udah umur 35 loh. Terus habis itu ditanya, tante cita-citanya jadi apa katanya gitu. Ya bingung dong dia yang jawabnya apa. Lu pernah gak sih ditanyain kayak gitu? Kalau menurut gue malah wajar sih. Kayaknya kayak masih wajar aja. Kalau gue ditanya cita-cita jadi apa? Cita-cita gue pengen banyak duit. Singkat ya bu. Singkat. Itu bukan cita-cita itu mah keharusan kayaknya. Tapi kalau Monik tanya
jawabnya model gitu atau ada yang lain juga gitu? Kalau cita-cita Monik sih, Monik kalau tanya gitu Miss Universe, karena Miss Universe itu menurut Monik cita-cita Monik yang Monik ingin banget sih. Kenapa pengen jadi Miss Universe? Monik karena suka kak, akan bilang suka. Mungkin karena itulah merupakan capaian tertinggi Iya, dari sebuah pageant atau gimana gitu. Terus juga kalau Monik lihat sih menginspirasi banget sih, nggak hanya cantik, terus juga punya wawasan yang luas, terus juga pribadiannya iya pintar, terus pribadiannya juga bagus, jadi Monik suka gitu. Lo gak berencana untuk jadi Mr. Universe gitu? Makasih ya bang. Sumpah ya, Din. Aja gitu. Dia cita-citanya Ada, kayak ada. anaknya Spider-Man. Jadi gue punya banyak duit aja dengan cara cepat dan banyak. Mencuri ya. Mencuri ya, dengan cara mencuri. Terus si Monik sendiri kehidupan Monik normal nggak sih kayak anak-anak umur 12 tahun? Maksudnya normal? Iya, kan Monik ini secara kan sekarang udah menjadi pemegang putri cilik Indonesia ya. Dan followersnya udah mulai banyak Itu kalau juga. anak-anak di rumah di komplek gue tuh umur 12 tahun itu masih main comberan tuh. Kayaknya lu aja deh bang, lu aja gitu, nggak usah ngajak-ngajak kita gitu, nggak usah ngajak-ngajak Monik apalagi gitu. Main terus main tembakan, main burung dara gitu. Kalau Monik sendiri kehidupan sehari-hari. Ya Allah, Kalau kehidupan Monik sehari-hari ya kak, Monik biasanya latihan piano, gitar, terus juga Monik kadang main sama ade gitu sih kak, kayak biasanya. Oh lebih ini ya, lebih berlatih terus ya. Iya. Wow. tapi Kadang dia juga Monik enjoy di cover situ lagu. bang, Yang penting itu nggak sih, ngerasa yang penting tertekan. enjoy ya. Iya. Kayaknya kalau lo yang disuruh les piano kayaknya nggak mau mak, gue mau main burung dara gitu sih. Lo tertekan Gua 12 tahun pasti. tuh nyari encu di sawah. Lo kan, lo pasti tertekan Makan kalau kupang. suruh main piano kan. Tapi kalau Monik sendiri kalau kehidupan di sekolah gimana? Di sekolah. Didukung nggak sama teman-teman gitu? Oh itu dukung banget. Jadi waktu itu kan ada apa namanya like ya. Mereka tuh sampai sebarin ke grup mereka yang mana-mana gitu. Jadi Monik kayak wah teman aku aja support gitu. Seneng aja. Tapi berarti pas masuk sekolah itu langsung daring ya pas SMP-nya? Ah iya kak, langsung online. Belum pernah. Ya ampun. Kasian banget. Nggak ada yang diincar. Via online kan bang, jadi ya gitu, ngincernya via online juga. Kayak yang mana nih yang cantik gitu kan? Kalau kemarin pas ikut Putri Cilik Indonesia pesertanya ada berapa ya? Pesertanya ada 36. Oh, dari seluruh provinsi ya? Iya. Masing-masing Tapi satu gitu. provinsinya ada 31 provinsi. 31 provinsi. Oh, yang lainnya biasanya yang kedua gitu ya? Iya. Misalnya DKI 2 atau gimana gitu ya? Iya. Terus seru nggak? Seru nggak? Banget. Apa Pengen yang banget. pengalaman serunya di sana? Pengalaman serunya di sana itu ya aku dapat teman baru, terus juga dapat pengalaman yang baru gitu. Jadi seneng. Itu kapan sih pemilihannya itu atau apa tuh namanya ajangnya? Ada Itu- karantina juga gitu Iya, nggak? ada karantinanya 5 hari, Kak. Dari tanggal 27 sampai 31 Oktober 2020 kemarin. Di mana tuh? Itu di Hotel Ciputra. Oh, Jadi ada isolasi BCA-nya. Terus usia dari putri cilik itu dari berapa sampai berapa? 9 sampai 12 tahun, Kak. masih bisa ikut sih gua. Ayo Ki, kita daftar Ih, Ki. menang, gue jamin menang. Ada yang remaja, Kak? Ada yang remaja. Oh, ada yang Emang kita masih kelihatan. Nah, jadi masuknya Miss Granny ada nggak Miss Granny? Aduh, kita udah tua tahu, Dek. Dek lagi. Nah, tapi Kelihatan kan? kalau dari Monik sendiri pengalaman paling seru atau pengalaman apa kayak yang bisa diceritain di sini? Ada nggak? Ada. Apa tuh? Di sana itu ada koreografi. Jadi kita dilatihin dance sama kakak-kakak di sana. Jadi di sana itu kita tuh bareng aja gitu. Terus pas apa namanya makan bersama tuh ada di lantai. Sebenarnya tempat duduk sih, tapi berkumpul gitu di lantai. Jadi kayak wah kangen banget gitu. Ah, kebersamaannya itu ya yang kayak bikin inilah kangen. kayak apa lu lagi ikut naik tingkat pramuka. Nggak begitu dong. Ini Iya. nggak Tapi begitu bedanya dong. Dia ini makannya di hotel, kalau pramuka kan di semak-semak. Pramuka mana dulu nih? Lu pernah ikut pramuka? Ya pernah. Emang lu pernah nggak kenaikan tingkat gitu?
pernah. Makanya di semak-semak nggak? Ya di semak-semak. Iya kan bener ya. Wah parah nih. Sampai kerasupan. Terus kalau dari waktu ikut Putri gitu, si Monik nampilin apa gitu ya? Bakatnya? Untuk bakat, Heeh. Monik nampilin lagu Bumi Lampung, nyanyi sambil main gitar. Bumi Lampung tuh Gitarnya lagunya ini ya, Cherry gitar rock Tis kan bukan gitu? sih? Enggak ya? Bukan. Main kayak ala film gitu. Seret gitu. Oh, jadi main gitar. Iya, Bakatnya main itu gitar. ya? Iya. Kalau dari teman-temannya ada yang unik nggak? Ada Apa tuh? nari di atas gendang gitu. Oh, Jadi- debus ada nggak debus? Itu lagi yang ditanyain, ya ampun Bang. Enggak, gue nyari lu. Lo kayaknya harus Kalau ikut sih. kemarin kan Putri Hijab ada yang apa? Dia sampai harus Masuk-masuk ke masuk ke hutan demi untuk izin membawakan tarian Tarian. itu ya. Temen-temen nggak ada yang debus ya? Nggak ada ya? Kalau ada gue menangin itu kalau gue jadi juri. Sayangnya Anda bukan siapa-siapa di sini ya kan? Dan di sana. Oh ada ya, jadi tarian-tarian ini gitu ya. Terus juga ada yang nari nari tradisional gitu. Ada juga yang nyanyi main piano gitu. Tapi itu berarti bisa banyak ya alat musik. Tadi kan piano, terus ada gitar juga. Ya, Apa lagi? cuma itu aja Kak. Dua. tapi berarti Monik ini benar-benar disiapkan untuk di entertain itu tadi ya dia. Tapi bisa nyanyi gak sih Monik? Ya kan dia nyanyi tadi main gitar. Gitarnya aja Oh gitar iya. rock dia. Maaf saya lupa. Gitar yang Saya siapa di sini? Maaf saya lupa. Tapi Monik sendiri Yap. setelah pasti kan namanya Pigeon ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Monik kemarin dapat pertanyaan kayak apa? Kakak udah Di- nonton ya? Kagak. Ayo. Gua bingung juga kalau yang cilik cuy. Bingung. Enggak nonton. Nggak nonton. Pertanyaan yang top 5. Heeh. Itu tuh tentang ini sih Kak, belajar di rumah tuh seperti apa gitu. Dan Monik jawabnya gimana? Ya pasti memiliki positif dan negatifnya. Terus? Nah, ini mau dijawabnya Iya, jelasin sesuai. aja, jelasin. Jadi di positifnya itu kita bisa berkumpul dengan keluarga. Kita dapat menggunakan sosial media ya dengan bijak gitu. Tapi kalau negatifnya ya kita kurang mengerti materinya yang disampaikan guru-guru kan sampainya lewat Zoom. Terus kalau kata-kata yang diketik jadi kurang mengerti gitu. Oke, untuk kalau Kiki pertanyaan kayak gitu lu jawabnya gimana Ki? Apa gimana tadi pertanyaannya? Gimana Gimana apa namanya? katanya sekolah di rumah gitu? Ya, gue sih seneng ya. Seneng gak ada guru. Saya rebahan terus gitu kan. Gitu ya. Saya rebahan terus. Boleh. Makan yang banyak. Oke. Gue nggak harus. Kan kalau misalkan Ah gagal lu, gagal. Terus gimana? kalau misalkan kita mau berangkat sekolah kan harus siap-siap dulu kan. Pakai apa? Dadah, tap-tap. Kalau sekolah kan gitu ya, kalau gue rasain dari pengalaman gue ya, ya udah gue tinggal ngikutin Zoom, terus habis itu pakai baju seadanya kan, terus habis itu pakai jilbab udah kelar gitu. Sarapan nasi padang gitu kan Ki, yang lo pengen sambil sarapan, sambil rebahan. Tapi gue sedihnya tuh kalau kayak gitu pasti nggak tahu juga deh nggak. Tapi kalau gue sih nyangkanya itu tuh mengurangi uang jajan gue. Oh iya. Iya nggak? Iya, benar. Wah, Kiki yang dipikirin sebelah situnya ya. Uang jajan. Tetap jajan sama rebahan sih. Pas kayak gitu-gitu rasanya gimana sih? Tegang nggak? Pasti ada tegangnya Kak. Itu gimana cara ngadepinnya? Buat anak sekecil lu nih. Anak sekecil lu kan biasanya kalau udah ketemu sesuatu yang menurut dia menakutkan gitu atau menegangkan gitu pasti langsung ciut gitu. Kalau lu ngadepinnya gimana? Kalau aku ya Kak, yang pastinya berdoa. Udah gitu aku pasti mikirnya positif gimana nih. Jadi nggak pernah itu sih Kak. Terus tenangin diri aja. Gimana dengan cara Keren menenangkan sih. dirinya mungkin kalau versi Monik? Kalau tenangin, Diri, ya tenangin aja. Gitu, tarik nafas. Siapa tahu? Berdoa gitu ya. Gua. Oh, lebih menenangkan diri. Tapi salut ya berarti ya udah bisa manajemen diri loh Bang. Gua aja nemu itu Emosinya tuh keren loh. segede ini kadang masih Gue deg-degan. masih penasaran. Emang seumuran Monik hidupnya nggak tenang gitu? Dengan cara bisa menenangkan diri tuh? Kalau kan tegang karena mau dikasih pertanyaan. Jadi ya aku mikirnya positif.
Terus Positif, juga bisa positif, gitu ya, gitu. bisa bakal Iya. Positif. Terus udah gitu aku tarik napas, buang. Udah gitu sama berdoa sih. Udah. Terus tampilin aja yang terbaik. Udah. Terus nyangka nggak Monik bisa? Wah, nggak nyangka banget sih, Emang Kak. awalnya gimana? Maksudnya target berapa besar gitu? Awalnya ada nggak? Kalau target ya pasti ingin jadi winner lah, Kak. Oh, oke. Terus aku nggak nyangka ya? nggak nyangka. Karena apa? Karena aku pas datang ke situ langsung kaget ngeliat teman-teman aku karena mereka itu bisa berbagai bahasa, terus juga mereka bisa main alat musik. Bakatnya itu pas pertunjukan bakat keren-keren banget. Terus pas speech competition juga mereka nyampein pendapat mereka dengan bagus. Jadi aku nggak nyangka sih. Itu gimana? Itu kan berarti Gua kaget dong. itu berarti kan insecure ya kalau kita bisa bilang. Ya? Kaget Kayak merasa nggak percaya diri. Waduh, kok keren banget nih gitu. Itu gimana kalau Monik ngadepin kayak gitu? Berdoa lagi kah atau tarik nafas? Oh, bukan dong. Enggak, gimana? Kalau aku sih pastinya aku pasti tampilin yang aku bisa terbaik. Terus juga ya berdoa aja supaya Tuhan nuntunin Monik gitu. Sama ini ya, prepare-nya mungkin ya Prepare-nya, sebelum persiapan. acara gitu mempersiapkan diri dengan baik. Maksimal mungkin. Tapi kalau misalkan untuk ngelola ya bener tadi ya, ngelola diri sendiri, emosi gitu tuh Masih susah bagus banget. dong. Iya dong, gue juga ngerasa itu susah banget Gue dulu sih. setahun nangis terus kali ya. Enggak ding. Itu ya. Itu gue liat anak kecil nangis mulu. Gue tuh pernah ikut kompetisi gitu, tapi bukan kayak gini ya. Maksudnya kompetisi gitu, gue tuh udah secara prepare segala macem tuh udah sparring sana sini gitu bang, olahraga waktu itu. Udah menang. Apa lempar lembing? Mau tuh. Lempar lo sih bang. Lempar lembing. Tenis meja waktu itu. Gue tuh secara apa tuh namanya? Pokoknya sparring sama kating-kating kakak kelas yang udah menang gitu tuh kayak gue menang terus bang. Tapi ketika tanding gitu, enggak nanti dulu. Oke. Enggak, nanti dulu. Ketika tanding tuh langsung down gitu. Gara-gara apa coba bang? Ada gebetan gue di situ tuh semangat Ellen. Ya ampun, gue bener-bener langsung down ini. Udah kacau banget. Lemah banget. Bener-bener ya ampun kata gue. Ngapa sih dia harus datang di saat yang gue harus berjuang gitu. Itu langsung kayak, aduh gue nggak bisa banget mengendalikan diri gue waktu itu. Ya ampun. Ya, tapi kompetisi yang pernah gue ikutin waktu kecil itu adalah kompetisi bernyanyi. Lu mau sombong juga kan? Lu nggak usah ngatain gue sombong, lu juga sombong. Agak. Jadi gini, ceritanya tuh Apa tadi nyanyi? waktu kelas 2 kelas 2 SD Kaget gue lu. tuh kayak di prank jadi sama guru-guru sama bu guru wali kelas. Kan kita biasanya kalau SD kelas 1 sampai kelas 3 itu kalau dulu gua itu semua pelajaran itu diajarin sama wali kelas. Ya sama Nah, sih. Jadi pada saat Jajan kita se-SD bang. Jadi pada saat itu gue tuh lagi suruh nyatet pelajaran gitu. Biasa kalau pelajaran zaman dulu kan lebih banyak nyatetnya gitu. Jadi ditulis terus suruh nyatet gitu. Jadi pada waktu itu lagi nyatet, gue dipanggil sama guru, "Iksan sini, ikut ibu." Ya, gue ikut kan. Terus ada ruangan, gue masuk ke dalam ruangan. Dan di situ gue nggak tahu isinya itu cuman guru-guru lagi duduk kayak di juri Indonesian Idol gitu. Tapi kan gue namanya waktu kecil kagak ngerti kan. Jadi gue tuh dijurukin masuk. Ya bu, nyanyi gue. Nyanyi. Dan gue nggak tahu itu awalnya gue nggak tahu itu apaan. Pokoknya suruh nyanyi aja, nyanyi. Pas waktu hari Senin pada saat upacara dipanggil gue ke depan. Yang juara 1 ini. Jadi gue diem aja kan. San, lu menang apaan? Oh sombong. Enggak sih, bukan sombong sih Ki. Lebih ke ini blow on banget ya anak dari kecil gitu kan. Lo menang, wey, lo menang. Ya kan karena gue nggak tahu kalau Ya itu kan, lomba. berarti lo nggak tahu kan? Iya. Ya kan? Di prank gue. Wah, kalau nggak gue laporin tuh padahal tuh guru gue bisa tuh. Apaan sih orang dia dapat hadiah juga? Iya gue nggak tahu karena kan nggak diomongin kalau gue ikut lomba gitu. Kayaknya sih diomongin tapi elonya meleng sih bang, kayak besok kamu ikut nyanyi ya, gitu sih kayaknya. Lo tuh dipanggil suruh ini aja. Itu kayaknya kelas meeting sih. Oh, kelas meeting. Dan itu kompetisi pertama dan terakhir. Karena gue nggak tahu, nggak mau lagi gue. Gue kalau tahu itu kalau itu adalah kompetisi menyanyi, pasti gue kabur nolak nangis. Gua. Mari kita buktikan Bang Isan sekarang nyanyi versus ini Monik.
Nggak tahu, karena suara gue nggak bagus, cuman keras aja. Tahu sendiri kan, anak kecil itu Iya, bener. suaranya lantang keras gitu. Iya bener. Lu masih ingat gak sih? Iya, bener. Siapa yang nyanyi? Jadi kalau yang lantang, keras dan jelas itu lah Lu yang juara. menang gitu kan. Kalau anak kecil dulu kayak gitu setahu Pas gua. itu lu nyanyi apa bang? Oh, yang memandang alam dari atas bukit. Kok gue nggak tahu sih? Pemandangan emang beda ya. Gitu. Pemandangan itu gue masih ingat itu. Kalau Monik sendiri kompetisi apa aja yang pernah diikutin dalam hidup selain ini? Selain modeling, Hmm. itu kompetisi storytelling. Storytelling juga? Iya. Wow. Oh puji Tuhan. Juara juga? Ya, Wah, har. paket komplit nih. Jadi juara juga? Waktu itu aku dapat harapan 1. Oh, harapan 1. Ya juara lah. Terus apa lagi selain storytelling? Selain storytelling, nyanyi, paduan suara. Oh, dia ikut paduan Iya, suara juga? iya. Mau lawan nggak lu? Mau lawan nggak lu? Juara 1 juga nih. Lawan sana bang. Lawan. Gue kan juara, Lawan sana bang. gue juara pada saat Cepet kelas 2 lo. SD. Kelas 2 SD. Oh, ikut paduan suara juga? Iya, di Pernah sekolah. kompetisi ya? Iya. Kayaknya semua janjian sekarang gue balik nanya, ada nggak kompetisi yang nggak pernah diikutin? Diikutin semua kayaknya ya? Enggak, tapi kayaknya Monik tuh emang sukanya yang tampil di depan orang banyak gitu ya. Gitu. Catur pernah catur? Oh belum. Lempar lembing? Ya kan karena nyanyi, model gitu juga kan. Paduan suara. Tapi berarti multi talenta ya. Makasih. Pamit gua. Assalamualaikum. Ikut paduan suara juga di sekolah. Ya di sekolah. Tapi pas SD aja sih kak. Kalau SMP sekarang enggak. SD-nya ada paduan suara ya. Paduan suara kalau pas lagi pandemi susah juga nggak sih? Kita lewat Zoom gitu apa gimana? Kalau SMP ini Monika ikut kak. Waktu SD. Baru masuk. Waktu SD dulu. Baru masuk. Kalau sekolah. Terus kalau Monik sendiri pernah nggak sih dalam hidupnya diceng-cengin sama temen-temen gitu, model-model gitu? Pernah nggak? Kalau gitu Banyak? itu ceng-ceng Iya, gimana? diceng-cengin. Dia tuh nggak tahu ceng-cengin apaan sih ya. Anak zaman sekarang nggak tahu. Dicie-ciein, di kayak cie model, cie gitu. Di apa ya? Gue bahasa ceng-cengin. Dia nggak Oh, tahu. Diledekin ya benar. Ledekin. Nggak pernah sih. Nggak pernah diledekin. Lebih ke support ya malahan ya. Ya support. Karena teman-teman Monik juga itu mereka bertalenta. Jadi ya nggak pernah ngeledek sih. Temen-temennya Berarti nggak kayak orang bisa masuk. Circle Monik ya. bisa masuk ke orang berdua. Nggak ada talentanya ya kita ya. Bisa masuk circle Monik. Oh, kayaknya. Apalagi Bang Isan ya, aduh. Oh jadi nggak ada tuh. Nggak ada. Ataupun haters kita punya nggak? Kalau haters, aku sih belum pernah baca. Oh belum pernah ya. Belum pernah. Kalau Kayaknya- misalnya kalau ada gitu gimana cara ngadepinnya kalau untuk Monik? Ya Monik tanya baik-baik. Emang Monik tanya kenapa gitu. Itu kan jadi kaca juga buat Monik supaya lebih baik sih. Kritik ya? Iya. Oh. Gitu. Oh, lurus sekali. Kalau lo langsung lajak berantem kan, lo ngapa nggak suka gua gitu kan? Tergantung. Oh tergantung. Kalau cewek, Cantik apa cakep. enggak gitu kan? Ya, harus kita bina. Harus kita bina. Cewek cakep, kita bina. Kalau sesama cowok, ayo langsung berantem gitu. Kalau cowok terus mukanya kayak bembeng yang videografer itu, gebukin ya? Hilang. Udah kayak itu ya yang nyakitin Melia ya. Kamu akan hilang. Enggak, gue gak pernah ngedengerin apa kata gue, bodo amat. Mau haters itu misalnya ada orang yang benci sama gue bodo amat. Tapi kayaknya nggak ada yang peduli juga sama dia. Maksudnya kayak Karena gue nggak ada. siapa. Jadi ya bodo amat gitu. Terus kalau jadi semua temen dukung lah ya. Iya, dukung pasti. Terus kalau Monik sendiri di prestasi belajar gimana? Aman Prestasi ya? Kan aman. lagi gimana cara ngebagi waktu sama belajar? Kalau Monik sih pastinya kan belajar ya, karena kan masih siswi, masih SMP. Jadi yang pertama ngikutin jadwal belajar. Udah gitu baru kegiatan lainnya gitu sih kak. Yang penting lebih diutamain belajar ya Yap. ke sekolah gitu. Iya. Kan rata-rata tuh banyak kan tuh kalau gue lihat di infotainment tuh yang artis-artis yang baru masuk sekolah mereka meninggalkan sekolahnya demi karir gitu. Kira-kira Monik kayak gitu nggak tak? Ya, kurang tahu. Nggak tahu. Karena udah kenal duit kan, suka hilap tuh.
Kayaknya lo doang sih Bang Ging kayak gitu. Kayaknya lo doang sih. Ya kalau sekarang sih kayaknya iya gua. Kayaknya dari dulu sih bang. Kayaknya dari bayi sih lo. Agak. Melipat gandakan uang. Tapi bener loh, dulu tuh gua ketika sekolah itu pengen cepet-cepet kelar sekolah loh. Wah. Apa yang mau lo lakuin? Karena bosan aja. Terus sekarang pengen sekolah lagi Karena nggak? pengen sekolah. Lu tuh yang pelan banget dah. Karena ini Nggak bersyukur sama apa yang terjadi sekarang tuh kayak enak kemarin ya. karena Pas dulu- kemarin enak hari ini ya. karena sekarang tuh gua sadar dulu tuh cuman sesuatu yang terberat tuh cuman PR gitu. Terus ya ulangan segala macam gitu. Sekarang kan Biaya pendidikan anak, biaya jajan anak. Oh lebih kompleks lagi. bahkan gue sendiri ini beban. Itu kalau dulu itu pergi sekolah, makanya memang masa-masa paling enaknya itu kalau menurut gue dari masa SMA sih. Tapi gue tipe yang suka sekolah sih waktu itu. Gue seneng gitu sekolah tuh kayak. Tapi gue nggak bukan buat gimana caranya gue ranking gitu. Kayak lebih ke, temu teman-teman dapat duit jajan gitu sih. Kalau gue juga sih. Duit jajan tetap yang utama ya. Kalau gue dulu SMA pengennya sekolah terus, bahkan nggak pingin pulang-pulang. Halo mah nyari ceng-cengan pasti. Iya, biar deket terus sama pacarnya kalau jauh. Astaga, ya Allah. Ketemunya cuma di sini. Di sekolah doang gitu Di ya. sekolah. Ya ampun. Kalau SD-nya di mana? SD Fransiskus 2. Oh, di mana itu juga. Oh, beda. Beda dong. Dia tadi Saverius. Terus kalau dari SD sendiri itu modelingnya ini memang fokusnya tuh ketika saat umur berapa? Kalau Fokus fokus banget banget gitu. gitu. Terus pas kelas 3. Iya, kelas 3 SD. Oh, dan itu mengikuti seluruh ajang di sini gitu. Misalnya ada biasanya cepat ikut gitu enggak? Ya pas Monik tahu aja sih Kak. Oh, ikut gitu. Iya ikut. Tapi ngerasa keganggu nggak sih sama apa tuh namanya kegiatan di sekolah gitu? Misalnya kan ada beberapa yang kayak susah ngikutin ketertinggal. Misalkan misalnya nih hari ini Monik harus ngikut fashion show dan nggak harus apa sih? Nggak sekolah gitu. Terus harus bagi waktunya gitu. Belibet ya. Gitu. Lu bagi waktunya gimana? Kalau misalnya tabrakan dengan sekolah nih Kak. Kalau Monik sih acara fashion show itu waktu itu sih Rata-rata biasanya Sabtu Minggu ya. iya. Weekend ya. Iya pas weekend, nggak pas di sekolah. Jadi nggak ganggu kegiatan di sekolah ya? Nggak ganggu kegiatan ekskul ya? Lu coba ikut fashion show. Yang cat gitu atau apa? Cat apa nih? Dog gitu. Cat dog kata dia. Ya ampun Bang Isan, gue kan udah ikut rabbit. Wih, gimana kabar kelinci lu? Sehat, lu nih ngapa sih Bang? Heran banget gue. Tumbuhan gue sehat, rabbit gue sehat, nggak kayak cupang lo mati-mati kan? Mati cupang gua sih. Makanya lu jangan ngatain gue terus. Mati kan cupang lo? Iya, karena memang udah ajal ya. Takdir ya. Terus ngenyap lagi ya sama Monik ya. Tapi kalau hobi, ada hobi lain nggak sih dari ini? Selain modeling, selain apa? Yang entertain gitu? Ada hobi lain nggak? Mungkin ikut klub tong setan atau apa? Lu banget itu mah. Sih. Kalau Monik paling baca komik, baca itu di HP. Oh, baca-baca apa tuh namanya Ya. cerita-cerita di Cerita-cerita. web gitu ya. Bisa. Iya, main piano, main gitar gitu. Emang Monik. kalau piano, emang kalau piano biasanya main piano kayak apa? Piano klasik kah? Apa ya bilangnya ya? Organ tunggal kah? Organ? Enggak. Kalau Monik sih mainnya itu bisa sih Kak, main lagu-lagu gitu. Oh. Iya. Masih belajar soalnya Monik. Oh. Oh. Iya, siapa tahu mencoba untuk organ. Happy birthday for you. Ya, lu masih inget nggak ada cewek main organ? Enggak, gue juga nggak inget. Lu siapa sih? Lu ngapain sih? Ya Allah, kasihan amat. Nggak ada yang tahu. Emang beda umur mah kayaknya mah. Ya Allah. Terus kedepannya mau ngapain Monik?
kedepannya mau ya mau, Nabrak. Mungkin pengen belajar saksofon mungkin atau pengen mendalami Atau apa ngapain gitu. lah pokoknya Monik kira-kira. kalau Monik kedepannya Monik itu ingin apa namanya ngasah sih kemampuan Monik, terus juga coba-coba hal-hal yang baru sih karena Monik suka nyoba-nyoba gitu. Apa sih yang pengen dicoba hal baru? Kalau hal-hal baru itu Monik pengen traveling gitu. Traveling. Pengen apa? Traveling. Oh, traveling. Emang Iya. nggak pernah. Nggak dengar. Monik. Pernah dong, tapi pengen lebih kayak lebih lebih Explore. sering. Ya, explore. Pengen lebih Traveling explore sendiri. Ya, ke boleh banyak. lah, umur Boleh. 12 tahun. Tapi pengen kemana? Maksudnya satu tempat yang aduh impian gue banget nih Iya, datang ke pengen situ kemana gitu. Kalau traveling tuh. Kalau traveling itu, Monik Ayawi? pengen bukan. Itu kayak cita-cita lo, Bang. Monik pengen ke Jepang. Oh, nanti bareng ya. Boleh kan? Apa sih Bang lo ngeliatin gue? Kenapa pilih Jepang? Kenapa? Karena di situ tuh Ada salju ya. salju gitu. Sama Swiss sih, karena di Swiss itu kan hijau gitu, lebih kayak garden. Oh. Ngikut nggak lo Ki? Kalau beli 3 paket. Jauh tuh di Kemiling tuh ada di Jalan Gang PU tuh. Isinya jual-jual tanaman. Bukan kayak lebih apa namanya lebih tenang gitu. Oh, lebih tenang. Lu Lu pernah- kenapa langsung ke Jepang lah? Karena kemarin gue tuh abis ke Jepang yang ada di Kemiling itu terus kayak ngerasa, kayaknya gue harus ke Jepang yang beneran. Sakura Kawi itu ya? Itu Monik keren juga pernah kalau ke situ, Kak. apa? Monik juga pernah ke situ. Tuh kan bareng Lu jalan-jalan berasa kita. pengen di sana gitu. Iya, kayaknya bagus ya kalau misalnya ke sana langsung. Enggak ding Bang, gue pengen ketemu temen gue yang di situ. Wah, Temen lu Kakak ada. gitu. Lu ada temen lu gitu siapa? Enggak. Di Enggak. Lanjut aja. Sorry. Atau Osin temen lu ya? Siapa itu? Enggak kenal gue Bang. Enggak tahu gue Bang, pasti Kiki juga enggak tahu. Cuma lo doang yang tahu. Haci temen lu ya, Haci. Oh, tahu kalau Haji tahu Lebay gua. yatim gitu. Nah, gue pengen ketemu Haji. Oh, Foto sama Haji. Iya. Haji is my life. Iya, lebay yatim ya. Terus kalau selain traveling mau apa lagi ke depannya? Baru banyak. Moni pengen coba main alat musik drum sih. Wow, drum ya. Drum. Ya, karena di situ Moni pernah lihat tuh ada apa namanya cewek yang Drum. main drum keren banget. Siapa? Pengen Fai coba. ya? Bukan. Hah? Itu ya bukan. Bukan. Siapa sih lu? Siapa sih Kiki? Akan gendang. Akan Dia bagian yang muter doang sih. Lu pengen main drum, terus alat musik apa lagi yang pengen Wow. dikuasai? cuma itu sih Kak. Oh cuma drum ya? Kenapa pengen main drum selain karena ngeliat cewek itu? Keren ya kayaknya ya, kayak yang Karena Monik juga pernah ngeliat secara langsung abang Monik main drum. siapa? Abang Monik main drum. Oh karena kakak. Emang lu berapa saudara sih? 5. Wow. Wow. Banyak ya? Rame Iya, ya. Lu banyak. anak keberapa? Monik anak keempat. Oh anak keempat. Iya. Oh kakak-kakaknya laki semua? Abang 3, adik 1. Oh berarti 3 itu laki semua? Iya. Laki. Tadi kita pertama kali datang itu Monik pada nanya Monik umur 12 tahun dan kelihatannya kayaknya tinggi banget. Emang tingginya berapa sih? 164. 164? Iya. Kanan kiri gue 120. Siapa ya kanan kiri gue siapa ya? Nggak ada, gue nggak ada. Siapa 120 ya? Bukan gue sih, bukan gue. Oh, udah sih Bang, nggak usah dibahas kayak gitu. Oh, nggak gitu, nggak usah bahas yang kayak gitu. 120. Lu umur 12 tahun udah 164, berarti kemungkinan nanti umur 17 tahun 190. Enggak gitu dong. Jangan dong, Kak. Nggak, perhitungan lo salah banget sih. Jadi harusnya gimana dong? Dua. Dia kalau mau lewat pintu agak-agak begini-begini kayang dulu ya Bun. Iya, kan perhitungan gembel gitu. Ya kayak gitu, 190. Iya. Ya bayang dong. 160. Gue dulu 12 tahun. Gue tuh ya, ingatan gue 12 tahun itu gue masih kecil banget. Kecil. Segini ya, pokoknya kecil lah. Gue sih nggak yakin sih. Gue tuh taunya lo tuh lahir segini aja udah gitu. SD ya segini, SMP ya segini. Terus apa ya? Nah, gue aja yang nanya. Nanya.
Terus liburan akhir tahun ini kira-kira Moni kemana, sama keluarga kah atau main sama teman-teman gitu? Di rumah aja sih Kak. Di rumah aja ya. Karena kan masih pandemi. Oke. Kegiatan di rumah ngapain? Maksudnya kumpul-kumpul aja, bakar-bakar. Oh, kalau bakar-bakar enggak sih, makan-makan aja. Oh, makan-makan. Dia malas ya. Harus dibakar juga. Enggak sih, yang bakarin orang lain gitu Bang. Maksudnya tinggal makan aja gitu. Ya, masih seru banget ya. Tapi kalau intinya Monik sendiri seneng gak sih? Seneng. Ya kalau Dan Monik sekarang ya puji Tuhan seneng. seneng banget deh. Iya, banget. Dan menurut Monik umur sekarang ini merupakan capaian tertinggi nggak sih? Kalau untuk pencapaian tertinggi Umur segini loh. umur segini 12 tahun. ya Ini merupakan capaian tertinggi. ya puji Tuhan. Emang harus bangga sama diri sendiri. Gue aja bangga kok naik sepeda mulutnya robek. Aduh. memberikan pelajaran terbaik gitu loh, kayak lebih hati-hati nanti kalau naik motor, mobil ataupun apa gitu kita. Satu lagi deh gue, satu lagi. Amit-amit. Monik kan terkenal dengan Monik nih, kalau gue lihat image-nya image santun. Pernah nggak Monik urak-urakan? Apa itu Kak? Dia kan nggak tahu kan. Lu Maksudnya, tuh ada nggak sifat Monik yang memang benar-benar apa ya, blangsat apa? bandel. Bukan bandel. Apa? Urak-urakan gitu, Monik. Enggak, gue juga nggak ngerti pertanyaan dia tuh gimana. Ngomongnya rebel gitu. Mencari Jadi emang Monik tuh kayak gini. Iya. Ini Monik gitu. Slow, Ya ini santai, adalah aman Monik. gitu. Enggak mencoba untuk apa? Enggak mencoba untuk apa sih? Berontak gitu. Berontak enggak sih Bu? Bang, Iya. kan kalau di sekolah tuh ada guru BK ya. Ini kayaknya tuh kebalikannya guru BK gitu deh. Kayak yang guru BK kan kamu harus jadi anak yang gini. Nah ini malah yang kamu nggak mau jadi anak yang bandel gitu. Aneh banget pertanyaan ini loh. Misalnya kan ada kayak kemarin kita sempat wawancara siapa? Muli 2. Runner up 1. Siapa? Bukan nama lu ya? Si yang tinggi bener. Muli, iya. Kenapa ya? Yang tinggi banget. Itu kan dia ternyata aslinya kan kacau tuh. Dia anak klasik, terus hobinya main motor. Oh Rara. Iya gitu. Tapi kalau di dalam diri ini nggak ada gitu. Enggak ada. Nggak ada. Puji Tuhan Memang nggak ada. inilah ini ya. Inilah Monik ya. Ini Monik sih. Nah, Monika. Kak lagi dong, gue manggil dia Kak dong. Aneh banget. Inilah Monika. Ini emang hidupnya begini nih. Iya. Oke, terima kasih nih buat Monik udah mau mampir di Tribuners sama-sama, Kak. Podcast. Terima kasih Monik. Oh, iya, ada Sukses pesan-pesan- selalu. Pesan-pesan nggak buat para Tribuners, terutama yang mungkin masih kecil? Ah, Kayaknya untuk nggak ada. anak-anak. Tapi Ada yang masih kecil gitu pesan-pesannya. Oke, untuk Tribuners yang lagi nonton khususnya anak-anak, menurut Monik sih, Dan aku dan kita semua. ini aja sih, apa namanya, jangan pantang menyerah, terus gali potensi atau bakat yang kita punya. Nanti Monik percaya pasti nanti hasilnya luar biasa. Jadi gitu. Tapi Suka banget. bisa coba hal-hal baru, pasti nanti ketemu. Oke. Sebenarnya itu bukan buat anak-anak doang ya, buat kita juga masih terus. Masih relate juga. Akhirnya gue penasaran kalau anak 12 tahun sekarang dan sekarang itu musiknya yang didengar apa sih? Masih musik-musik kaseto, kanunu gitu nggak sih? Kak Seto. Oh Kak Seto. Kali lu denger musik-musik kayak gimana sih kalau 12 tahun? Kalau aku ya denger lagu ya biasa Kak, kayak lagu yang lagi tren denger. Oh gitu ya, udah mulai itu ya, udah nggak dengerin kaseto lagi gitu sih, Komo lewat, Susan. Nggak ya? Kiranya anak SD apa? Lah ini emang 12 tahun kan umur rata-rata Iya. masih SD. Gimana sih Mbak SMP ini? Oh jadi kagak ya? Udah berubah. Paling sekali-sekali sih Kak. Tapi emang kalau gue rasa anak zaman sekarang tuh umur 12 sekarang tuh tinggi-tinggi banget sih. Iya, gue juga yang kemarin ada si Michelle itu juga tinggi banget. Gizinya bagus banget. Lo ngapa sambil ngeliatin gua sama Kiki kayak gitu sih? Maksud lo apa gitu? Pengen lebih kayak ke gimana gizi Anda gitu? Lu harus banyak minum susu. Udah telat ini ya kayaknya. Jadinya ngembang ya gitu. Banyak kalsium.
Terima kasih loh Bapak Kepala Sekolah sudah hadir juga mendampingi Monik hari ini. Oke, thank you banget nih buat Monik ya. Terima kasih Monik, sukses selalu. Dan buat para Tribuners jangan lupa dengerin Tribun Lampung Podcast di episode berikutnya. Ya jangan lupa juga buat tontonin video-video kita ada di YouTube, Instagram, terus ada juga di Facebook. Dan Tribuners jangan lupa untuk klik www.tribunlampung.co.id karena di situ banyak banget berita-berita terupdate masa kini. Ada Monik mungkin bisa promosi mungkin punya YouTube. Punya? Silakan. Atau Instagram. Oke, kalau Instagram @monikin_05. Untuk YouTube Monik Angelis. Oke. Boleh ya sama YouTube ya? Boleh? Masuk mode anak-anak ya? Untuk daftar YouTube atau IG gitu. Kan di under 13 tahun, boleh. Terus masalahnya bukan Monika, Mami sama Oh, Monika. admin nih. 10% berarti buat Mami. 10%. Tahu ya dia persenan begini. Tahu dong. Oke, Tribuners jangan lupa dengerin Tribun Lampung Podcast di episode berikutnya. Dadah.